Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk melanjutkan taklim kita surat Al-Humazah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Sampai situ aja dulu ya. Wailun tafsirnya kalimatu azabin. Jadi wail itu kalimat laknat, kalimat azab. Jadi kata-kata yang biasa diucapkan oleh seseorang untuk melaknat. Kalau dalam diri manusia itu ada sifat ya, manusia itu makhluk yang paling mutakhir ya. Mutakhir tahu? Mutakhir itu terakhir ya, terakhir diciptakan. Allah tuh pertama kali menciptakan malaikat. Malaikat itu sifatnya taat gitu kan. Allah ciptakan setan, iblis, wataknya menentang gitu. Terus Allah ciptakan hewan. Hewan itu ada dua, ada hewan ternak, ada hewan buas. Hewan ternak tuh tugasnya makan, udah makan kawin gitu. Ternak gitu ya, itu kalau udah makan ya kawin. Beda hewan buas. Kalau hewan buas itu dia selalu kanibal ya, mencari mangsa. Jadi hewan ada dua, ada ternak, ada hewan buas. Ya. Terus manusia. Allah ciptakan manusia itu kombinasi, bukan kombinasi apa namanya itu? Iya, kombinasi ya. Gabungan antara malaikatnya ada, unsur malaikatnya ada, unsur setannya juga ada, unsur hewan ternaknya juga ada, hewan buasnya ada. Itu komplit, itu manusia. Makanya manusia itu mutakhir, Allah ciptakan terakhir ya. Ada manusia taat gitu kan, taatnya manusia bisa melebihi malaikat. Ada juga menentang ya, dikasih informasi dari Quran menentang gitu kan. Itu yang muncul sifat setannya gitu. Ada juga ya manusia yang tugasnya gitu, cari makan, pagi-pagi berangkat ke pabrik gitu, terus pulang bawa duit belanja kawin itu, besok kayak gitu lagi gitu. Itu sifat hewan ternaknya dipelihara sama dia, diperbesar. Ada juga yang suka menerkam ya, suka menerkam. Makanya kalau orang sana, orang daerah saya, Pak Hasan mungkin tahu, kalau kesel sama orang itu nama binatang yang keluar. Apa biasanya apa? Iya kan? Nama binatang yang keluar itu. Itu. Tapi benar itu. Karena ada unsur buasnya kita. Jadi yang keluar itu nama hewan. Itu. Ya, benar ya? Nah, itu. Nah, tergantung kita mana yang diperbesar. Nah, wailun itu kalimatu azab yang biasa digunakan untuk melaknat seseorang. Bisa aja kalimatnya begini, bodoh kamu. Nah, itu wail itu. Kalimatu azab. Bodoh. Nah, itu. Ya, itu kadang-kadang kalimat-kalimat itu muncul. Nah, wail itu adalah kalimatu azab yang Allah ucapkan gitu. Juga ada pendapat lain, au wadin fi jahannama. Au wadin fi jahannama. Sebuah lembah. Wadin itu lembah. Lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Ingat Pak ya, yang namanya neraka itu namanya jahanam. Jahanam itu keseluruhan neraka. Nanti ada kamar-kamarnya, itu ada kamar wel, syakor dan sebagainya. Itu kamar-kamarnya. Nah, sirot itu di atas jahanam. Sirot itu di atas jahanam.
Siapa yang pernah lewat Sirat itu siapa? Nabi Muhammad. Beliau pernah lewat Sirat sekali. Makanya semua orang, siapapun termasuk para nabi, ketika melewat Sirat itu gemetar semua. Kecuali Nabi. Kenapa? Nabi pernah. Yang namanya pernah ada pengalaman. Itu. Semua gemetar. Nah, itu di atas jahanam. Nah, well itu ada di bagian lembah khusus untuk orang-orang yang sholat, ya kan? Bener nggak? Wailul lil musolli. Ya, nah itu well itu untuk orang yang sholat. Yang sholatnya seperti apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholatnya melalaikan tuh nyepelein. Yang namanya melalaikan nyepelein. Ya, duhur 2:30 itu boleh nggak sih? Boleh. Sebenarnya kalau istiqomah jadinya well. Kalau istiqomah jadi well. Kenapa jadi well? Dia menyepelekan waktu, menyepelekan Allah. Itu ya, sama lah kayak pengajian sama. Ya, ada yang mengistimewakan, ada yang menyepelekan gitu. Yang tahu siapa? Allah. Yang tahu hati seseorang itu Allah. Allah itu menciptakan manusia, dan Allah itu yang tahu apa kata hati manusia. Gitu. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengistimewakan, ya. Amin ya. Mengistimewakan. Jadi nama sebuah lembah yang ada di Jahanam. Nah, ini Pak yang perlu kita tahu. Celaka likulli humazatin, bagi setiap pengumpat, ya. Pengumpat tahu ya? Ya. Pengumpat. Lumazatin, pencela. Apa bedanya pengumpat sama pencela, Pak? Dua kata yang berbeda itu. Celaka bagi pengumpat, celaka bagi pencela. Gitu. Kalau pengumpat di belakangnya, bener nggak? Kalau pencela di depan, itu gampangnya begitu. Kalau di depan mah iya, di belakangnya sih ya. Ngomong naon tadi sih ya. Nah, itu pengumpat itu, pengumpat. Kalau pencela centok melok, kata orang Cirebon tuh. Hitam ya diomong hitam di depan gitu. Pendek ya diomong pendek gitu. Tuh dua-duanya well kata Nabi, kata Allah. Well, celaka orang yang suka mengumpat, orang yang suka mencela. Apalagi yang dikatakan oleh Nabi, man ayyaro akhahu bidzanbin, man ayyaro tuh barang siapa yang menceritakan keburukan akhahu saudaranya bidzanbin sebab dosa. Jadi dia menceritakan keburukan seseorang, akhahu tapi ya saudara, yang dimaksud saudara itu saling kenal. Menceritakan keburukan saudara bidzanbin sebab dosa yang dilakukan. Contoh, ada orang kena stroke, mulutnya menyon. Ya, terus kita ceritakan dia itu dulunya, nah gitu. Makanya itu akibatnya sekarang dia. Nah itu kita cerita, itu namanya ayyaro. Ya, bercerita tentang saudaranya yang kena azab. Ya, walaupun benar dulunya nyakitin orang sehingga diadab oleh Allah menjelang kematiannya. Terus kita ceritakan ke orang lain, itu namanya ayyaro. Apa ancaman Allah? Lam yamut hatta ya'malahu. Allah tidak akan matikan dia sebelum dia bernasib yang sama. Itu. Makanya jangan sekali-kali menceritakan buruk saudara kita karena dosa yang dilakukan. Kalau udah tahu udah aja. Gitu. Nah, kalimat hatta ya'malahu itu tidak terjadi pada dirinya saja.
Kalau dirinya selamat, maka anak kita. Anak kita selamat, cucu kita. Itulah hatta. Itu. Makanya kadang-kadang orang baik ya, bapaknya baik, ibunya juga baik. Kok keluarnya begitu gitu? Hidungnya kayak bapaknya, kakinya kayak mamahnya, gitu. Tapi kok akhlaknya begitu? Nah, itu bisa jadi kena ini. Ya, makanya hati-hati. Ya. Kita kan kadang-kadang gatel ya. Tahu gatel nggak? Kalau udah cerita tuh enak gitu, perasaan tuh puas gitu kan. Ya. Padahal well, celaka bagi pencela, pengumpat dan pencela. Itu Pak, hati-hati. Itu Nabi ya, hadis itu. Hadis. Ya. Tapi akhohu ya, awas ya. Akho tuh saling kenal. Kalau orangnya nggak kenal atau kita yang kenal, kita lihat ada pejabat gitu misalnya ya, pejabat di sana jauh, terus kita cerita tentang dia tuh korupsi ini itu gitu. Terus kita nanti akan tidak dimatikan oleh Allah sebelum kita korupsi gitu. Enak berarti ya. Kita korupsi dulu gitu ya. Oh nggak begitu, nggak begitu. Jadi syaratnya akhohu. Akho itu makna aslinya saudara. Yang dimaksud saudara itu satu nasab, bisa juga satu keimanan. Al muslimu akhol muslim. Orang muslim itu bersaudara dengan muslim lainnya. Gitu. Jadi syaratnya saling kenal. Tapi kalau nggak kenal enggak Pak. Bapak nyeritain gubernur mana gitu misal. Gayanya nyeritain gubernur, kenal aja enggak gitu ya. Sok tahu gitu kan. Sok tahu keburukannya dan lain sebagainya. Kemudian kita cerita. Enggak ini, enggak. Ya, yang dimaksud adalah saudara. Ya. Nyambung ya, Pak ya. Itu, ingat itu. While ya. Ya, sepertinya sederhana ya, well itu. Ya, jangan sembarang ini. Well. Makanya badal, lumazatin itu badal. Ada hadis tanakahu tanasalu. Ya. Tanakahu tanasalu, itu tidak ada wawu itu. Kalian nikahlah, kalian berketurunanlah. Itu. Tanasalu badal daripada tanakahu. Dua-duanya fi'il amar, perintah. Ya, dahsyatnya badal di situ. Kalau badal itu pengganti, berarti sama persis. Kita diperintah oleh Allah untuk nikah dan kita diperintah oleh Allah untuk punya keturunan. Maknanya begitu. Tanakahu tanasalu. Kalian nikahlah, kalian berketurunanlah. Itu pentingnya. Jadi sama-sama wajib jadinya. Paham ya maknanya ya? Ya, pahami sendirilah gitu. Terus gimana? Ganti casing apa gimana? Tambah. Jadi kalau lihat dari kedudukan kalimatnya sama-sama penting itu. Sama-sama perintah. Kayak ini, badal itu yang namanya pengganti harus sama. Kayak Pak Ujang ganti ban, ganti order deal. Kalau nggak badal ya nggak bisa. Nggak bakal jalan mesin, ya kan? Harus persis sama. Gitu. Dicoba-coba bagi yang lain jalan, tapi mungkin beberapa kemudian hancur. Itu Pak, itu fungsinya badal. Jadi badal itu kekuatannya sama dengan aslinya. Ya. Celaka bagi pengumpat, celaka bagi pencela gitu. Dua-duanya celaka. Nah, tinggal urutannya saja. Nah, yang ketiganya celaka bagi alladzi jama'a. Itu jama'a malan. Ya, tapi nanti dulu ada keterangannya banyak ini, tafsirnya. Ya.
kathiril hamzi, maksudnya banyak mencela, wal lamzi, dan banyak, tadi banyak mengumpat ya, yang kedua banyak mencela. Jadi kalau sekali boleh gitu. Kalau lihat tafsirnya banyak, yang disebut banyak tuh iya ketahuan Pak. Ada pencuri motor ketahuan, tuh kira-kira sering apa baru itu? Biasanya sering, karena udah sering jadi ketahuan gitu. Jadi makanya di sini kalimatnya kathiril hamzi, ya berarti seringnya dia mengumpat, seringnya dia mencela, itu yang membuat dia menjadi celaka. Ya, makanya di sini dalam tafsir al-ghibati, ghibah. Itu ghibah itu dosanya besar ya. Kenapa besar? Tidak bisa ditobati. Ghibah itu nggak bisa ditobati. Kalau kita berbuat salah kepada Allah bisa tobat. Tapi kalau ghibah itu nggak bisa. Saya nyeritain Pak RT. Nyeritain Pak RT ke Pak Hasan, belum tentu Pak Hasan tuh nggak cerita ke yang lain, ya bisa aja Pak Hasan cerita ke yang lain. Nah itu nggak susah tobatnya. Makanya dosa yang susah untuk ditobati adalah ghibah. Susah. Pernah nggak lihat kasus setelah bercerita kemudian minta maaf? Pak RT, saya tadi nyeritain Pak RT, bener lu minta maaf Pak RT. Itu kayaknya belum denger kita, ya. Nggak ada yang seberani itu, nggak ada. Nanti lebaran itu pun nggak ngomong, salaman doang. Iya, nggak mungkin tuh ngomong Pak RT, saya waktu tanggal sekian bulan ini saya nyeritain Pak RT. Semua ya, ya, semuanya. Gimana kalau yang itunya minta rincian? Apa rinciannya? Bingung juga. Itu. Makanya ya untungnya di Indonesia ada momen ya, momen silaturahmi ya, mending itu ada momen. Kalau di Saudi nggak ada kan ya, nggak ada momen salam pura. Kalau orang sana salam-salaman itu biasanya, kalau di saya dulu hari kedua Lebaran itu muter-muter gitu ya, gitu ya, bagus itu ya. Ya, artinya tidak ada yang sejantan itu Pak Ujang. Saya minta maaf ya, saya kemarin nyeritain, kesel habis kesel. Nggak mungkin. Makanya ghibah tidak bisa ditobati. Nah, nazalat fiman kana yaghtabun nabiyya. Nazalat ayat ini turun fiman, kepada orang yang kana yaghtabun nabiyya. Dia menggibah Nabi, wal mu'minina, dan orang-orang yang beriman. Siapa contohnya? Ka Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf satu. Wal Walid Al-Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah wa ghairihima, dan selain keduanya. Ini dulu ada yang tukang gosip itu namanya Umayyah bin Khalaf, satunya Walid bin Mughirah. Tuh mereka dalangnya itu. Dalang gosip ya, penyebar fitnah dia. Ya, setiap zaman ada Pak. Ada. Setiap RT pun ada. Ada orang-orang yang memang ditakdirkan oleh Allah mengikuti sifat-sifatnya. Iya, al-mausufuna bima dzukira gitu. Jadi orang-orang yang disifati oleh Allah yang seperti itu. Potongan Abu Lahab ada gitu kan, yang suami istri sama-sama benci sama musola gitu. Kalau nyumbang yang lain gede, kalau nyumbang musola nggak mau dia. Ada yang model begitu ya. Gitu. Jadi antipati. Emang Allah udah takdirkan seperti itu. Ada orang yang dua-duanya begitu semangat untuk kemajuan Islam. Ada orang-orang yang diciptakan oleh Allah seperti Umar bin Khattab, seperti Abu Bakar, seperti Ali. Itu setiap zaman itu ada. Setiap zaman ada. Ya. Makanya kata Nabi,
200 tahun setelahku manusia kembali lagi kepada jahiliyah. 200 tahun setelahku. Nah, ini udah kelewat, Pak. Ya, udah berapa ini kita? Ya. Udah kembali. Ada orang tua bunuh anaknya, ada anak bunuh orang tua, sampai ada istri yang memotong alat vital suaminya. Iya kan? Pernah dengar nggak dulu beritanya? Kekuatannya segimana dia, ya kan? Sekuat apapun, ya, gampang dipotongnya. Lama-lama suami nggak berani tidur sama istri, kecuali pakai celana besi. Kalau dipelihara terus gitu, lama-lama tuh orang takut tidur sama istri, takut orang itu cuma satu-satunya, ya, satu-satunya itu modal itu dibuang. Alhamdulillah ya. Itu kejamnya manusia, luar biasa. Iya, jadi kembali kepada jahiliyah kata Nabi, ya. Nanti sampai menjelang hari akhir, balik lagi, balik lagi. Alladzi jama'a malan wa addada. Nah, ini pun alladzi badal, berarti well juga, well likullil ladzi jama'a. Jadi maknanya gitu, wailun likullil ladzi jama'a malan wa addada. Celaka bagi setiap alladzi, orang yang jama'a, dia mengumpulkan malan, hartanya, wa addadahu, dan hitungnya. Maksud menghitung-hitung gimana, Ustaz? Orang itu kalau menghitung muncul bakhil, Pak. Beneran. Bapak dapat duit, dihitung terus itu. Hitung terus. Muncul bakhil, mau belanja ABCD tuh ngitung lagi. Orang mau beli sate aja ngitung kok. Mau beli sate. Itu udah nyampe di tempat Marangi, udah nyampe. Udah kecium harumnya, dibolak dibalik, satu kodi 60.000. Masya Allah, 60.000. Kalau saya beli 2 kodi 120 ya. Udah beli kecapnya aja deh. Subhanallah itu. Orang itu kalau menghitung-hitung balik ke sifat asli manusia, apa? Bakhil. Makanya di sini kalimatnya addada, menghitung itu. Gitu ya. Jadi apa maksudnya, Ustadz? Jangan banyak menghitung. Kalau mau sedekah, sedekah aja. Apalagi di bulan Rajab. Ya. 1 kali dihitung 70 kali. Ini Bapak ngaji nih. Hitung 70, Pak. Jadi besok nggak usah ngaji. Jadi sudah punya tabungan ngaji 70. Itu di bulan Rajab ya. Jadi itu libur 70 kali. Oh, Masya Allah, apa nggak pesta? Tujuh 70 minggu itu berapa itu? Iya kan? Oh iya. Iya benar. Iya, ini emang dilarang hitungnya. Iya gitu. Jadi kenapa larangan menghitung? Saya pernah jelasin ayat ini, ada yang nanya. Yang nanya itu tukang kredit. Dia terus terang, Ustaz, saya kan bisnisnya ngereditin. Jadi saya kan selalu ngitung-ngitung, Ustaz. Berarti saya celaka dong. Saya bingung jawabnya. Kan di si A segini gitu ya, akhirnya saya bukan itu yang dimaksud. Kalau misalkan memang bisnisnya di perkreditan, jangan pernah narik barang itu kan biasanya gitu ya, karena judulnya sewa beli ya, keren gitu. Jadi tarik, kalau macet tarik jangan. Kalau macet kompromi aja, gimana caranya gitu. Sebab kredit tidak dilarang, kredit boleh. Tapi ketika sudah menzolimi, nah itu masuknya kategori gurur.
Dia pengennya untung terus kan, sementara nasabahnya lagi kesulitan. Jadi harus cari solusinya, jangan main ambil. Itu yang bikin penyakit. So, orang yang bisnis kreditan, kalau cara-caranya seperti jahiliyah begitu, lihat aja kehidupannya. Bukannya tambah makmur subur, sok monggo. Duitnya banyak, anak-anaknya bermasalah, bisa juga. Karena setiap amal ada balasannya. Rohinun. Setiap amal itu rohin. Rohin itu ikatan. Ada sebab akibat. Ada itu di surat apa itu? Jadi setiap amal itu rohinun. Dia mengikat, Pak. Mengikat sebab akibat. Kalau baik, akibatnya baik. Kalau buruk, akibatnya buruk. Ketika kita tarik itu barang, yang punya itu merasa terzolimi. Walaupun dia salah, merasa terzolimi. Nah, akibat terzolimi ini ditumpuk dari beberapa orang. Itu yang bikin rohinun. Ya, mudah-mudahan kita nggak gitu ya. Boleh, bisnis itu boleh, Pak. Nggak apa-apa, yang penting bijaksana. Jadi jangan sampai menimbulkan ketidakadilan. Ya, nyambung ya. Jadi maksud menghitung-hitung itu berat untuk amal. Ya, dulu saya pernah jelasin ya, kalau kita nggak infak itu seperti makan ikan dengan durinya. Orang makan ikan dengan durinya bahaya nggak? Bahaya. Duri itu bagiannya kucing, jangan dimakan semua, durinya kasih ke kucing. Sama itu, ketika kita makan sama infaknya dimakan, itu sama. Makan goreng ayam, paha ayam sama tulang-tulangnya dimakan, bersih semua, kita nggak nyadar itu. Oke ya. Nah, terus mana? Adada itu artinya ahsohu. Ahso itu menghitung sama. Iya. Waja'alahu, dan dia menjadikannya uddatun lihawadithid dahri. Dia menjadikan harta tadi yang dihitung-hitung itu sebagai uddatun, sebagai bekal. Bekal lihawadithid dahri, untuk masa paceklik, untuk masa sulit. Coba Pak, sepertinya tuh bagus saya nabung gitu untuk menghadapi masa paceklik ya. Digambarkannya apalagi dikaitkan dengan Nabi Yusuf gitu, iya kan? Nabi Yusuf itu pernah panen 7 tahun, kemudian paceklik 7 tahun, digambarkannya ke situ. Jadi seakan-akan iya gitu, seakan-akan benar. Ini kan tadi menghitung-hitung dijadikan bekal untuk menghadapi masa paceklik. Itu sepertinya benar ya? Benar, sepertinya benar. Kan persiapan Ustadz. Iya. Jadi kita itu nggak tahu umur kita nyampe ke sana tuh nggak tahu. Tidak tahu. Jadi yang bagus apa? Kesempatan berbuat baik. Gitu. Kesempatan berbuat baik itu tidak terjadi 2 kali. Contoh, ketika kita lagi pegang duit, kemudian ada saudara kita datang, anaknya sakit, kemudian kita mau pinjem, dan kita pegang duit itu. Ini kan kesempatan Allah tawarkan, berani nggak kita bantu dia? Ternyata dia udah punya rencana, gitu kan? Bahwa uang ini buat ABCD, punya rencana gitu. Nah, apa yang Bapak lakukan? Bantu dia? Bantu, kan baru berpikir kan ya, belum sebenarnya. Iya benar-benar. Iya, iya. Ya, berat ya Pak ya. Sepertinya benar kita ngumpulin buat masa tua.
masa tua kita. Itu sepertinya benar. Jadi kalau secara ekonomi gitu, ekonomi ya, berarti cerita keduniaan itu benar. Kita nabung, rajin pangkal apa deh? Itu hemat pangkal kaya itu. Sepertinya slogan itu benar kalau menurut ilmu ekonomi ya. Kalau menurut Quran enggak. Ketika kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik dan kita punya, beri. Itu yang celaka. Wa'addada. Ternyata kita nggak beri, Ustadz, gimana? Oke, kita nggak bantu dia. Ternyata anak kita, nanti nggak Pak? Jangan pernah nyaman dengan rencananya Allah. Jangan pernah nyaman dengan rencananya Allah. Orang itu tadi nggak dikasih sama kita. Ternyata anak kita yang minta. Anak kita dirawat. Kira-kira duit itu keluar apa nanti buat bekal? Keluar ya. Nah itu sebagai balasan tadi Allah sodorkan kesempatan, kita tidak mengindahkan kesempatan. Itu yang disebut adada, menghitung-hitung. Jadi menghitung-hitung untuk bekal. Berat ya? Belum terima nih kayaknya, yakin nih belum terima. Masih berat ah. Enggak gitu Tad, sok Ustadz yang ngalami, sama aja saya juga. Tapi kita tetap belajar semampu dulu ya, semampu kita dulu. Tentunya seperti itu. Ya, ini cocok nggak nih tafsirnya? Nggak cocok ya? Iya itu. Kita tuh belum mampu melihat pahala. Belum mampu melihat. Dulu saya pernah cerita, ada orang yang mampu melipat. Mampu melipat sehingga dia ke Mekah itu cukup 5 menit. Pernah dengar ya? Ternyata benar ada orang yang ke Mekah cukup 5 menit. Orang yang sudah mampu melipat bumi. Gitu. Sama dengan kita mampu melihat yang orang lain tidak lihat. Orang yang mengatakan, kenapa dikasih, orang kamu juga butuh kok. Enggak, saya melihat ada pahala banyak di situ, ada kebaikan banyak di situ sehingga saya beri. Gitu. Bisa ya? Ada orang-orang yang sudah mampu melihat, ada. Ya tentunya orang-orang tertentu. Ya kayak kemarin tadi ya, kemarin saya cerita ada kelompok muslim, ada kelompok mukmin, ada kelompok muhsin, ada kelompok mukhlis ya, paling tinggi mukhlis. Kelompok orang-orang yang sudah ikhlas. Itu kan ya. Saya dulu kasih contohnya kemarin, kalau kita punya piutang sama seseorang, ingat nggak jumlahnya? Piutang. Kalau piutang berarti kita yang punya, ya kan? Ingat nggak jumlahnya? Ya kan? Kalau ingat berarti belum mukhlis. Karena kita masih ingat. Sama kayak tadi, orang yang mampu melihat yang orang lain tidak melihat. Ini berarti kan kelasnya tinggi apa ya? Kalau model kelas kita kan iya, masih inget nyarinya susah gitu. Saya nyari segitu tuh susah banget. Tiba-tiba orang nada gitu. Kayaknya enak banget gitu. Itu kita masih ada. Padahal while itu celaka. Tapi kita belum terima kan ya? Bener nggak? Bener nggak sih? Kayak susah jawabnya gitu. Mau jawab itu takut salah apa gimana gitu. Ya, cocok nggak sih? Kayaknya ketinggian ya Imam Jalalain ya. Ketinggian kayaknya. Belum makom kita ya. Tapi nggak apa-apa. Kita informasi aja. Informasi aja. Oh, begitu ya tingkatan orang itu. Ya, tingkatan orang itu begitu. Kalau sudah nyampe situ luar biasa. Makanya Quran nyebutnya yahsabu. Yahsabu itu perkiraannya orang bodoh. Jadi kalau di Quran ada yahsabu itu perkiraan orang bodoh. Coba tadi kita berpikir, ketika kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bantu saudara kita, terus kita banyak perhitungan-perhitungan, itu kan perhitungan kita sendiri.
Ya, kenapa nggak ngikuti Quran? Kita berat ngikuti Quran, kita lebih ringan ngikuti nafsu kita sendiri. Menurut saya beneran saya daripada Quran, begitu. Ya, makanya di sini yahsabu, dia mengira annamalahu akhlada, bahwasanya hartanya dia yang membuat dirinya kekal. Iya kan? Membuat dirinya kekal. Jaya, dengan harta ini jaya. Belum tentu isinya penyakit itu. Belum tentu. Ya, dia mengira bahwa dengan hartanya dia kekal. Ja'alahu kholidan, dia menjadikannya kholidan, la yamutu, tidak mati. Gitu. Ada orang buka usaha ketat banget, Pak, ketat, yang ngutang nggak boleh, gitu. Ketat banget ya. Setiap untungnya ditulis ini, gitu. Itu kira-kira sukses enggak? Bisa jadi sukses, bisa jadi sukses. Dia kejam sama saudara-saudaranya, saudaranya mau ngutang aja nggak boleh, gitu kan, harus beli cash. Ya, secara matematik sukses, Pak, sukses secara matematik, ya kan, belanja sekian untung sekian, gitu. Dia lupa ada kekuatan yang lebih dari itu. Begitu dikumpulkan duitnya banyak, masuk rumah sakit ya, karena mikirin duit terus ya. Habis itu sama dengan begitu, Pak. Dan itu yang kita tidak bisa melihat, ya, itu yang tidak kita bisa melihat. Mudah-mudahan kita bisa, Pak, ya, dikit-dikit ya. Iya, nyambung ya, nyambung. Terus gimana ini? Jam 8 udah cepet, Pak. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting ngisi aja dulu sambil kita nyaman ngaji di hari Ahad pagi, ya, sambil menyesuaikan waktu dulu lah, gitu ya. Lama-lama nyaman. Saya juga nggak bisa kurang dari 6:30, nggak bisa. Al-Faq itu luar biasa, Pak. Kalau Bapak ikut hadir itu luar biasa. Jadi geser-gesernya lumayan ya, tapi nggak apa-apa, Pak, ya. Yang penting ada ngaji itu dulu, nanti Allah yang memberi kesempatan waktu lama-lama. Ikhlas ya, ikhlas apa ridho? Ikhlas ya, ikhlas. Kita insya Allah minggu depan lanjutin ayat ini, Al-Humazah. Nah, itu Tanbihul Ghafilin jadi belum kebuka, minta maaf ya. Rencananya sama Tanbihul Mukhtarin. Ya. Iya, mudah-mudahan bisa mewakili. Jadi ringkasnya, well itu pada 3 tempat. 1 pada pengumpat, yang kedua pencela, ketiga pada pengumpul harta. Pengumpul harta dan menghitung itu. Nah, itu semuanya badal ya. Tadi saya udah bilang badal itu kekuatannya sama dengan aslinya. Ya, tadi saya contohnya hadis Nabi, tanakahu tanasalu. Kalian nikahlah, kalian berketurunanlah. Dua-duanya sama kuat. Gitu. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahami apa ya. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Kita tetap, insya Allah saya berusaha untuk tepat jam 7, Pak. Ya. Tadi saya lihat juga udah pada datang, artinya udah bisa, sebenarnya datang jam 7 udah bisa. Ya, dikit-dikit lah, mudah-mudahan bisa. Ya. Kadang-kadang kita seling duha dulu gitu kan ya. Ya. Cukup hari ini kita tutup dengan Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.